Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Siregar dengan NIM 191110101059, mata kuliah sedimentologi kelas 02. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang ditulis oleh Dwayne Minton, David Burdick, Valerie Brown yang berjudul Changes in Coral Reef Community Structure Along a Sediment Gradient in Fuhabei, Guam. Perubahan struktur komunitas terumbu karang di sepanjang gradien sedimen di Teluk Poha, Guam. Secara biologis, terumbu karang membentuk ekosistem yang beragam yang memiliki fungsi ekologis yang penting bagi manusia dan organisme lain. Terumbu karang menciptakan habitat yang mendukung keanekaragaman hayati laut, seperti tumbuhan dan hewan, sektor perikanan yang penting secara ekonomi dan budaya, perlindungan daerah dekat pantai dari gelombang badai, mengurangi erosi pantai, pariwisata, serta nilai intrinsik dan budaya yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas manusia dapat mengakibatkan pada meluasnya degradasi terumbu karang, terutama melalui ekstraksi sumber daya alam berlebihan selama berabad-abad dan masuknya polutan berbasis lahan. Praktik penggunaan lahan yang buruk yang memungkinkan limpasan sedimen terestrial dan kontaminan lainnya mencapai terumbu dekat pantai. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim antropogenik telah mengakibatkan terumbu karang di seluruh dunia menjadi stres. Pulau-pulau tinggi, High Island di Pasifik seperti Guam, seringkali mengalami peristiwa hujan lebat dan intens. Umumnya memiliki tanah liat yang sangat erosif dan histori perubahan das yang secara signifikan meningkatkan laju erosi dan muatan sedimen ke terumbu di dekat pantai. Dengan tidak adanya aktivitas manusia, tingkat alami sedimen tersuspensi di terumbu biasanya kurang dari 5 mg per liter dan jarang melebihi 40 mg per liter. Tetapi pada terumbu yang berdekatan dengan daerah aliran sungai yang terdegradasi, sedimen tersuspensi dapat mencapai 1000 mg per liter selama periode hujan lebat. Sedimen yang secara langsung mengendap pada koloni karang pada tingkat yang tinggi atau kronis dapat secara langsung membunuh mereka. Selain itu, nutrisi dan polutan lain yang terkait dengan partikel sedimen dapat merangsang pertumbuhan alga dan mikroba yang berpotensi menggeser keseimbangan kompetitif di terumbu karang dan mengakibatkan pada pergeseran struktur kumpulan terumbu karang. Partikel lumpur dan tanah liat dapat tetap tersuspensi dan menghalangi sinar matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari Zooxanthellae yang bersimbiosis dengan karang. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa kekayaan taksa non-karang atau non-koral berkorelasi negatif dengan laju sedimentasi, tetapi tidak pernah mencapai nol, bahkan pada tingkat sedimentasi tertinggi. 2 hingga 3 taksa alga secara konsisten hadir di setiap kuadrat, sedangkan penurunan kelimpahan taksa karang bersifat eksponensial. Kekayaan karang dalam kuadrat turun hampir 75% ketika sedimen melebihi 10 mg cm pangkat minus 2 per hari, 26 hingga 7 taksa. Kuadrat dengan laju sedimentasi lebih dari 50 cm pangkat minus 2 per hari hanya memiliki satu taksa karang, Leptastrea purpurea, dan tidak ditemukan karang pada kuadrat dengan laju sedimentasi lebih dari 110 cm pangkat minus 2 per hari. Kepadatan koloni menurun di atas 50 cm pangkat minus 2 per hari, sekitar 50% setelah tetap relatif konstan pada laju sedimentasi yang lebih rendah. Demikian review jurnal dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.